Halo semuanya, bergabung kembali di channel Sosio Mali. Kali ini kita akan melanjutkan membahas materi kelompok sosial yang di beberapa video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kelompok sosial, yaitu mengenai pola hubungan antar kelompok sosial ya. Kita tahu bahwa di dalam kelompok masyarakat yang majemuk atau heterogen, banyak sekali kelompok-kelompok sosial yang akan hidup dan berkembang di masyarakat. Di antara kelompok-kelompok itu seringkali terjadi pola hubungan atau terjadi pola interaksi, bersinggungan dan saling keterkaitan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, dalam konteks masyarakat yang majemuk, dalam konteks masyarakat yang beragam ini, terdapat beberapa pola hubungan yang nanti akan kita bahas. Nah, kira-kira apa saja pola hubungan yang terjadi antara kelompok di dalam masyarakat itu? Setidaknya, dalam pembahasan di video ini, kita akan membahas mengenai 5 pola hubungan antar kelompok. Yaitu ada akulturasi, ada dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Nah, baik, kita akan coba bahas satu persatu ya dari kelima pola hubungan antar kelompok yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas pola hubungan antar kelompok yaitu akulturasi. Akulturasi itu apa sih? Nah, akulturasi ini merupakan proses hubungan antar kelompok di mana ada dua kelompok yang kemudian saling berbaur, saling bersambur sehingga di antara kelompok itu menghasilkan sebuah kebudayaan baru yang tidak menghilangkan kebudayaan yang lainnya. Atau boleh jadi akulturasi itu dimaknai sebagai sebuah percampuran kebudayaan yang terjadi antara dua kelompok sehingga menghasilkan kebudayaan baru yang masih ada ciri-ciri dari kebudayaan asli ya. Contohnya bisa nampak di dalam gambar di video ini, yaitu Menara Masjid Qudus. Masjid Qudus ini tampak berbeda dibandingkan dengan masjid-masjid pada umumnya ya. Karena Masjid Qudus ini sangat unik karena bangunan masjidnya itu di sekitarnya ada sebuah menara ya, di mana menara ini menunjukkan ornamen-ornamen yang tidak khas ornamen Islam. Sementara masjid sendiri adalah tempat ibadahnya umat Islam. Jadi menara Masjid Qudus ini berbentuk mengadopsi dari kebudayaan Hindu ya teman-teman, sehingga dapat diartikan bahwa menara Masjid Qudus ini adalah hasil dari akulturasi antara kebudayaan kelompok Islam dengan kebudayaan kelompok Hindu. Itu adalah salah satu contoh dari akulturasi. Selain itu, pola hubungan akulturasi juga nampak dalam perilaku masyarakat ya di sekitar kita ya. Sebagai contoh misalkan kita tahu teman-teman yang muslim gitu ya, setiap lebaran dan lain sebagainya pasti memakai baju koko gitu ya, atau seringkali disebut sebagai baju muslim bagi pria. Nah, sebenarnya baju koko ini bukan asli pakaian umat muslim gitu ya, karena dari desainnya dan lain sebagainya itu merupakan hasil dari akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Tionghoa atau kebudayaan Cina. Selain itu, contoh akulturasi yang lainnya misalkan di masyarakat kita yaitu ada ritual selamatan gitu ya pada masyarakat Islam Jawa gitu ya, di mana di situ ada akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Jawa. Nah, seperti itu. Pola hubungan yang pertama yaitu akulturasi. Kemudian pola hubungan antar kelompok yang kedua yaitu ada dominasi. Dominasi ini adalah sebuah kondisi di mana satu kelompok itu menguasai kelompok yang lain, mendominasi kelompok yang lain. Nah, bentuk-bentuk dominasi itu ada macam-macam ya. Setidaknya dalam pembahasan kali ini ada 4 bentuk dominasi antar kelompok ya. Yang pertama ada genosida. Genosida ini adalah sebuah sebuah peristiwa di mana terjadinya pembunuhan massal yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kelompok tersebut atau menghilangkan ras tersebut ya. Itu adalah genosida. Contoh-contoh genosida yang pernah ada di dunia ini yaitu peristiwa Holocaust yang terjadi di Jerman oleh Nazi ya, di mana pada saat itu kelompok Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler itu membantai umat Yahudi, melakukan genosida kepada umat Yahudi agar mereka hilang dari muka bumi. Itulah contoh genosida.
Contoh yang lain dari genosida adalah misalkan eh, misalkan upaya yang dilakukan oleh eh, Myanmar misalkan, ya, pada saat itu kan ramai sekali di berita bahwa mereka ingin menghilangkan kelompok Rohingya di Myanmar. Seperti itu adalah contoh-contoh genosida yang terjadi. Dan bentuk dominasi yang kedua adalah segregasi. Segregasi ini adalah sebuah pola untuk memisahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, atau secara gampang segregasi itu dimaknai sebagai pemisahan kelompok antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalkan segregasi itu dapat terlihat dalam sejarah itu ada namanya politik apartheid di Afrika Selatan gitu ya, di mana di sana terjadi pemisahan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam, di mana orang kulit putih punya pemukiman dan punya sekolahnya sendiri, sementara orang kulit hitam juga diberikan pemukiman sendiri dan sekolah sendiri, tidak boleh bercampur dengan orang kulit putih. Jika ada orang-orang kulit hitam yang kemudian masuk ke pemukiman orang kulit putih, maka akan dikenakan hukuman dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh segregasi. Contoh lain segregasi misalkan terjadi di Australia gitu ya. Di Australia itu pada awal-awalnya orang-orang kulit putih yang datang ke benua Australia itu melakukan pemisahan dirinya dengan suku asli di Australia, yaitu adalah suku Aborigin, di mana suku Aborigin diberi tempat khusus ya, diberikan suaka khusus untuk mereka dan tidak boleh berbaur dengan orang kulit putih. Itulah yang dinamakan sebagai segregasi atau pemisahan. Nah, dan yang ketiga, bentuk dominasi yang ketiga adalah pengusiran. Nah, pengusiran ini adalah kondisi di mana satu kelompok itu mengusir kelompok yang lain untuk menguasai lahan atau menguasai harta milik kelompok yang diusir. Contoh yang paling nyata itu terjadi di Israel, antara Israel dan Palestina ya. Kita tahu sejarahnya bahwa tanah Palestina itu ya didiami oleh orang-orang Palestina. Kemudian ketika orang-orang Yahudi Israel kemudian masuk, kemudian tinggal di sana, mencaplok sebagian kecil tanah Palestina itu, lama-kelamaan hingga saat ini perlahan-lahan orang-orang Palestina kemudian diusir dari tempat tinggal mereka, untuk kemudian tempat tinggal mereka dibangun untuk pemukiman orang Israel, orang-orang Yahudi Israel ya. Sehingga ketika kita melihat komposisi peta antara Palestina dan Israel itu petanya hanya sebagian kecil saja di tanah Palestina. Nah, saat ini justru peta Palestina dan Israel itu didominasi oleh Israel, sehingga Palestina itu sekarang petanya hanya sedikit, tinggal sedikit gitu. Itu contoh bagaimana pengusiran itu dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Itu pengusiran. Kemudian dominasi yang keempat adalah asimilasi ya. Asimilasi ini adalah bentuk campuran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, di mana satu kelompok itu kemudian melebur ke kelompok yang lain gitu ya. Melebur ke kelompok yang lain. Karena apa? Karena dirasa satu kelompok itu sangat dominan, dan khawatirnya kalau tidak melebur maka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Itu adalah asimilasi ya. Sebagai contoh ya, proses asimilasi yang pernah terjadi, misalkan adanya perkawinan campuran gitu ya. Perkawinan campuran kita tahu dalam Indonesia itu banyak perkawinan campuran ya, antara misalkan orang asing dengan orang Indonesia, kemudian anaknya akhirnya kemudian melebur dalam satu keturunan, baik ayahnya maupun ibunya, seperti itu. Atau contoh asimilasi yang lain adalah kita tahu pada zaman Orde Baru gitu ya, teman-teman yang keturunan Tionghoa itu mereka tidak bisa memakai nama Tionghoa gitu ya, tapi teman-teman keturunan Tionghoa itu mereka namanya itu menggunakan nama-nama Indonesia maupun nama-nama asing dari Eropa ya. Teman-teman bisa merefleksi gitu ya, kalau teman-teman punya punya
saudara atau punya teman-teman Cina gitu ya, pasti nama mereka tidak menggunakan nama-nama Mandarin gitu, tapi menggunakan nama-nama Asia maupun nama-nama Barat seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pada saat itu ada namanya politik asimilasi, di mana orang China atau orang Tionghoa yang sudah jadi warga negara Indonesia itu diminta untuk meleburkan dan meninggalkan identitas kecinaan mereka, ketionghoaan mereka. Ya, pada zaman Orde Baru itu hal-hal yang identik dengan budaya dan tradisi Cina itu diminta untuk tidak dipublikasikan, diminta untuk dihilangkan. Mereka tidak boleh menganut agama asli nenek moyang mereka, yaitu Konghucu. Mereka juga tidak boleh memakai nama Mandarin. Mereka tidak boleh menampilkan praktek-praktek kebudayaan mereka seperti barongsai dan lain sebagainya, itu tidak boleh ditampilkan, sehingga mereka melakukan politik asimilasi atau meleburkan diri dengan kelompok dominan di Indonesia. Seperti itu namanya asimilasi. Berikutnya, pola hubungan antar kelompok yang ketiga yaitu ada paternalisme ya. Paternalisme ini adalah pola hubungan antar kelompok di mana kelompok pendatang ini menguasai kelompok pribumi atau kelompok asli gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika masa kolonial ya. Pada masa kolonial di Indonesia misalkan orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia, kemudian mereka menguasai tanah-tanah pribumi, menguasai kelompok-kelompok pribumi, bahkan dalam stratifikasi sosial pada zaman kolonial itu, kelas pribumi itu ditempatkan pada strata yang paling bawah. Nah, sementara kelas Eropa sebagai pendatang itu dimasukkan dalam strata yang paling tinggi, sehingga banyak sekali terjadi perbudakan, banyak terjadi tanam paksa dan sebagainya. Itu akibat dari paternalisme seperti itu. Contoh-contoh lain misalkan tadi contoh yang paling gampang lagi adalah di Israel dan Palestina ya. Di sana kan Israel itu yang kemudian dianggap sebagai kelompok pembangkang, sementara Palestina sebagai kelompok pribumi. Akhirnya yang menguasai siapa? Yang menguasai adalah Israel di sana, karena Israel sangat dominan sekali. Itu namanya paternalisme. Dan kemudian yang berikutnya adalah pluralisme. Nah, pluralisme ini adalah sebuah pola hubungan di mana ini terjadi pada kelompok-kelompok yang heterogen atau majemuk, di mana terdapat banyak perbedaan di dalam kelompok, namun mengakui adanya perbedaan. Atau dalam bahasa lain, pluralisme ini adalah upaya terkait dengan pola hubungan antar kelompok, di mana setiap kelompok itu mengakui adanya perbedaan dan kemudian mereka berusaha untuk merawat perbedaan tersebut dalam konteks saling menghargai dan saling menghormati. Jadi dalam pluralisme itu perbedaan antar kelompok itu kemudian tidak disamakan, tidak dihilangkan, tapi justru malah dirawat. Perbedaan kelompok ini atau setiap kelompok itu bisa berkembang dengan identitas dan kebudayaannya masing-masing, tapi dalam koridor tetap saling menghormati dan saling menghargai. Itu adalah pluralisme. Yang terakhir, pola hubungan antar kelompok yang terakhir adalah integrasi. Nah, pola integrasi ini adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur atau campur antar kebudayaan. Atau boleh jadi konsep integrasi adalah pola hubungan di mana kita itu berusaha untuk menyatukan perbedaan agar terjadi persatuan. Itulah namanya integrasi. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan ini, apa bedanya integrasi dengan pluralisme? Nah, jadi secara gampang, secara sederhana, kalau integrasi itu berusaha untuk menyatukan perbedaan, kalau pluralisme itu mencoba merawat perbedaan itu tanpa harus disatukan, tapi tetap saling berinteraksi, berkomunikasi dalam koridor saling menghormati. Ya, seperti itu. Nah, itulah pola-pola hubungan antar kelompok sosial. Mudah-mudahan
penjelasan di video ini bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.